Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik rekan-rekan semua, insya Allah kita lanjut lagi. Ya, materi yang sebelumnya adalah kita membahas ya penggunaan competitive research. Ya, ada domain overview, ada traffic analytics, organic research, keyword gap, ya, kemudian backlink gap. Selanjutnya teman-teman ya, kita masuk ke keyword research gitu ya. Jadi kita coba menganalisa lebih detail ya, tetapi yang kita analisa adalah keywordnya atau kata kuncinya gitu ya. Jadi sebelum kita memulai SEO atau Search Engine Optimization, nah kita perlu riset dulu ya, riset kata kunci. Nah sebelumnya kita sudah pakai keyword overview ya. Nah selanjutnya kita akan coba pakai magic tool. Kita klik saja magic tool. Oke, kita bisa cek ya magic tool ya. Oke, nah ini coba kita masukkan kata kuncinya ya. Sebagai contoh misalkan kata kuncinya adalah ya sepatu bola misalkan ya, ID-nya Indonesia, targetnya gitu ya. Kemudian kita klik search. Nah, teman-teman kita bisa cek di sini gitu ya, untuk keyword atau kata kunci sepatu bola gitu ya. Di sini volume search-nya adalah 33.000 ya. Kemudian keyword difficulties, kesulitan kalau kita memasuki kata kunci itu adalah possible ya, kuning ini medium sebenarnya ya, possible mungkin tapi memang agak cukup sulit. Kalau yang hijau berarti lebih mudah gitu ya, seperti itu. Nah kemudian kita bisa lihat di sini. Nah kelebihannya untuk keyword magic tool ini adalah kita bisa diarahkan ide-ide kata kunci yang lain ya. Misalkan kalau sepatu bola ini ya dia keyword difficulty-nya 34 ya, kemudian volume search-nya per bulan adalah 33.000, maka kita bisa lihat ide-ide kata kunci yang lain ya. Di sini ada toko sepatu bola terdekat ya, kata kunci yang lain. Ada sepatu bola Orthosaid ya, Adidas sepatu bola, Nike ya sepatu bola, dan seterusnya. Jadi kita yang tadinya tidak terfikirkan untuk kata kunci ini gitu ya, kita jadi terfikirkan tuh ya. Nah, kita bisa lihat ya. Nah, tapi karena ini versi free ya atau gratisan, kita terbatas gitu ya melihatnya. Teman-teman tinggal generate lagi saja, tidak apa-apa. Oke, kemudian kita bisa lihat intent. Intent itu adalah purpose, tujuannya ya. The purpose of search engine, the purpose of a search in a search engine gitu ya. Tujuan pencarian pada search engine gitu. Kalau komersial berarti sebagian besar kalau orang searching sepatu bola ini adalah komersial, dia pengen beli gitu ya. Toko sepatu bola terdekat ini juga ya, biasanya kalau orang searching kata kunci ini biasanya dia ingin beli ya, makanya sehingga searching di Google toko sepatu bola terdekat seperti itu, yang dekat dengan lokasi dia. Nah kemudian berarti ya informational, berarti fokusnya informasi. Berarti orang searching ini lebih banyak, mungkin ada yang beli gitu ya, tetapi lebih banyak mencari informasi terkait sepatu bola Orthosaid gitu ya. Nah, Adidas juga kebanyakan orang informational, mencari jenis-jenisnya, mungkin sepatu Adidas apa aja gitu ya. Kemudian T itu transaksional, ada juga yang transaksi, kemudian ada terjadi pembelian di sana gitu ya. Jadi kita bisa lihat intentnya ya, tujuan dia mencari di mesin mencari itu apa seperti itu. Nah ya, kelebihannya ketika kita masukkan satu kata kunci, dia diarahkan ke beberapa ide yang lain seperti itu. Nah kemudian di sini ada keyword, ada broad match, phrase match, ada exact match gitu ya. Kalau broad match itu artinya kata kunci yang nih, any variation of your seed keyword or keyword phrase in any order gitu. Jadi dia itu variasi keywordnya tinggi gitu ya. Sebagai contoh misalkan sepatu bola, mungkin orang searching bola sepatu ini dihitung di volume ini seperti itu.
toko sepatu bola terdekat. Bisa saja orang nyarinya sepatu bola toko terdekat misalkan, atau terdekat, atau terdekat toko sepatu bola misalkan gitu. Ordernya itu bisa beda-beda gitu. Kalau phrase match, ya phrase match itu dia frasenya sama, frase. Nah, ini ya, exact keyword or keyword phrase in various order gitu ya. Jadi dia frasenya itu sama seperti itu. Oke, kemudian ada exact itu ya sesuai apa yang dia masukkan. Ya, sepatu bola urutannya juga seperti ini, sepatu bola. Ya, toko sepatu bola terdekat juga sama urutannya, toko sepatu bola terdekat, nggak bisa dibalik gitu ya. Nah, ini kita bisa mendapatkan ide-ide seperti ini. Nah, coba kita klik. Oke. Word match, phrase match, oke. Itu ya untuk magic tool. Kemudian keyword strategy builder, kita coba klik. Nah, kalau keyword strategy builder, drive more traffic with already made keyword strategy, complete with pillar page and sub pages to structure your website. Gitu ya, coba kita lihat. Ya, sebentar kita lihat. Misalkan sepatu bola ya, kita coba create list. Ada sepatu bola, tadi ada udah hilang ya. Oke, tadi masukkan aja sepatu bola, sepatu pantofel misalkan, create list. Oke, ya ini ternyata nggak bisa kita pakai ya. Ini harus yang berbayar ya, berbayar. Oke, tapi contohnya di kalau misalkan kata kuncinya strateginya bicycle, beli sepeda ya, misalkan contoh. Jadi keyword strategy builder ini sepertinya tidak bisa dipakai ya. Tadi saya klik list, kita coba klik list, dia mengarahkan ke sampel, ke contoh. Oke, ya contohnya adalah ini ya contohnya. Jadi kalau misalkan suatu website, kita fokus kata kunci adalah contohnya e-bike guide, ya e-bike guide, mungkin electronic bike gitu ya. Jadi sepeda electronic guide. Nanti di situ ada artikel sell electric bike, how fast ya. Sorry. How fast do electric bike bla 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 gitu kan ya, ini ya, how fast, seberapa cepat ya sepeda elektrik berjalan. Kemudian di sini are electric bikes worth it gitu, worth it nggak sih beli sepeda listrik misalnya. How much are electric bicycle, harganya berapa sih gitu.
two-seater electric bike, ya. Oke, menjelaskan itu. Jadi ini menjelaskan, ya, ketika kita memilih satu kata kunci misalkan untuk website kita supaya lebih fokus gitu ya, maka ada pillar, ada topiknya gitu. Kata kunci utamanya itu apa, kemudian topik-topik ini yang mendukung kata kunci utamanya. Sebagai contoh, kalau e-bike, kalau kita membahas e-bike, ya mungkin bisa jadi artikelnya, ya, untuk penguat kata kunci pilar ini itu bisa sell electric bike. Ini kan masih ada kaitan dengan e-bike gitu ya. How fast do electric bicycles go? Masih ada kaitan dengan e-bike guide juga. Are electric bikes worth it gitu ya? Worth it nggak sih beli sepeda elektrik? Nah itu juga ada kaitan dengan e-bike guide gitu ya, atau guiding ketika membeli e-bike, ya, electric bike gitu. Oke, coba kita lihat yang lain. Bicycle stuff. Ya, misalkan kita punya website bicycle stuff, ya, maintain biking shoes. Ini kaitan dengan kata kunci pilar yang lain, sub-subnya. Atau misalkan kalau kita buat, ya, sebagai contoh misalkan kita buat ya website kita namanya, ya, misalkan kita mau buat website, ya, website dengan teknik SEO, dengan teknik SEO misalkan oke, nama website kita misalkan, ya, e-bike, atau misalkan sepeda bahasa Indonesia, ya, listrik.com misalkan, ya, sepeda listrik.com. Maka keywordnya misalkan, ya, keyword utamanya itu adalah sepeda listrik misalkan. Nah kemudian keyword penunjang atau subnya gitu ya, ini ada, misalkan kita bicara, ya, petunjuk penggunaan sepeda listrik gitu ya. Nah, kemudian misalkan ada lagi, ya, jenis sepeda listrik. Ya, kemudian ada lagi kata kunci yang lain, misalkan harga sepeda listrik. Nah, kata kunci yang seperti ini, ya, ini menjadi penunjang gitu ya bagi kata kunci utama sepeda listrik gitu. Jadi kalau misalkan kita membuat website gitu ya, maka kita bisa membuat kata kunci utama dan kata kunci penunjang, sehingga Google atau search engine, ya, akan mendefinisikan bahwa website ini adalah website yang fokus dengan sepeda listrik. Nah, gitu ya. Nah, kalau kita fokus, maka, ya, yang kaitan dengan sepeda listrik, Google akan mengarahkan ke website kita. Intinya seperti itu, ya. Sehingga kita nanti dalam tanda kutip mungkin bisa jadi menjadi lebih mudah gitu ya untuk rankingnya atau memiliki ranking yang baik gitu ya terkait dengan sepeda listrik seperti itu. Nah, kemudian yang lain position tracking.
monitor the rankings of your site and your competitors on daily basis. Jadi kita mau melihat ranking gitu ya, kita dengan kompetitor kita gitu. Sebagai contoh misalkan kita perusahaan adalah detik.com ya, detik.com. Oke. Oh ini ininya keywordnya, kata kuncinya. Sebagai contoh tadi yang kita mau analisis adalah sepeda listrik ya, kata kuncinya kita setup tracking. Oh domainnya ya, berarti ya misalkan jadi kita misalkan kalau kita searching sepeda listrik teman-teman ya, sepeda listrik, kita coba cek yang ranking 1 siapa, misalkan nih Rodalink. Oke, kita copy rodalink.com ya, rodalink.com, kita klik. Mobile, nah ini device-nya apa, mau mobile atau desktop gitu ya, kita mobile aja, sekarang paling banyak mobile. Search engine-nya adalah Google gitu ya, location adalah Indonesia, ini targetnya gitu ya. Oke, ini optional, coba aja continue to keyword. Oke, kita tunggu sebentar untuk load ya, loading. Position tracking. Oke ya, masih load ya, masih loading. Nah ini ya, gathering keyword data 3/5 ya, kita coba cek sampai 55 baru nanti terlihat. Oke ya, nanti teman-teman bisa percepat ya di bagian ini kalau ingin melihat ya hasilnya. Oke, sudah 4 ya dari 5. Oke, kita tunggu sebentar lagi karena ini kalau kita close ya nanti ya datanya tidak dapat.
satu keyword lagi, satu data lagi. Oke, sambil proses teman-teman juga bisa sambil cek gitu ya di SEMrush ya, coba sambil latihan. Position tracking. Oke, ini sebentar lagi selesai sebenarnya. The last keyword. Oke, ini sudah muncul ya hasilnya. Oke, ya, roda link. Oke, roda link ya saya sih tidak terlalu banyak ya, estimated trafficnya ini belum bisa terlihat gitu ya. Oke, kemudian visibility 84,34. Keywordnya, kata kuncinya top 3 ada hanya 4 saja, top 10 hanya ada 5, top 20 hanya 5, top 100, top 100 juga hanya 5 gitu. Sebenarnya tidak terlalu banyak ya untuk roda link ya, website roda link. Top keyword yang dicari adalah roda link itu sendiri. Kemudian selanjutnya adalah sepeda BMX, sepeda gunung, sepeda lipat, sepeda gitu ya. Ya, ini pages ya, halaman-halaman website yang digunakan untuk memperkuat halaman utamanya ya di Rodaling, sehingga dia buat beberapa artikel gitu ya, sehingga nanti rodaling.com-nya juga semakin kuat domain utamanya gitu ya. Oke, seperti ya, ini sekilas tentang position tracking ya. Tadi contohnya adalah Rodalink gitu ya. Jadi kalau di sini adalah kita searching tadi ya, sepeda listrik. Oke, sepeda listrik gitu ya, Rodalink. Ternyata sebenarnya Rodalink juga
tidak terlalu kuat sebenarnya, ya mungkin karena tidak ada saingan seperti itu ya. Ya, kata kunci juga tidak terlalu banyak gitu ya. Ini ada opportunity ya untuk mengalahkan atau untuk mendatangkan traffic dari kata kunci yang disebar oleh LSM dan seterusnya seperti itu ya. Oke, atau perusahaan lainnya seperti itu ya. Oke, ini ya terkait dengan position tracking. Baik rekan semua, nanti silakan teman-teman coba gitu ya dari competitive research ya hingga keyword research gitu ya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan, lebih kurang mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.